Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya masih alur serentak ya, sebagian kecil. Mohon izin ulang kali dulu. Dan bapak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Bapak dan ibu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pertama sekali Bapak dan Ibu pengurus masjid, kemudian ampun ini mama, alim ulama, cerdik pandai, sudah berkawan nagari, ibu bunda kandung, kemudian adik-adik remaja putra putri, remaja ikatan remaja masjid, Irmas Al-Mu'minun. Kemudian yang sangat kami cintai, anak-anak kami, mungkin murid TPA dan MDA yang hadir pada malam hari ini. Hadirin hadirat yang tidak bisa kami sambui, namun juga lah satu persatu yang dimuliakan oleh Allah, yang hadir di rumah Allah yang berberkah malam hari ini. Pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita menyampaikan kalimat syukur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada malam hari ini kita semua yang hadir diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesempatan, diberikan kemudahan sehingga kita masih kuat untuk melangkahkan kaki kita atau mengayunkan tangan kita menuju masjid ini dalam rangka menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, semua jemaah, ibu dan bapak, semua adik-adik semuanya nampaknya lain sehat sadarnya ibu. Kan lain sehat sadar ibu. Ya. Ibu di belakang lain sehat-sehat ibu. Lain nampak ustaznya bu? Tagak ustaznya bu? Padan ini mau tagak Pak, jalan ibu ya. Enak ya? Baik. Kemudian kita sampaikan salam dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang kelahirannya malam hari ini kita peringati bahwa beliau telah berjuang membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam sebagaimana yang kita rasakan pada saat sekarang ini.
Ibu dan bapak para jemaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita atau kami lanjutkan kajian tausiah Maulid Nabi, izinkan kami memperkenalkan diri singkat ya. Nah, boleh ya. Jangan mati tanya aja bego. Tadi Ustaz Kapten menyatakan itu Pak Penghulu. Itu lah penghulu datuk nama ya. Nah, penghulu KUA. Jadi Pak Penghulu Gua Ibu. Jadi Bapak Penghulu KUA. Saya berarti ASN di Kemenak. Sekarang bertugas di Penghulu Gua Simpang Alamati. Di Simpang Alamati itu sudah sekitar 3 tahun. Kami baru pulang, istilahnya baru pindah. Dulu sejak dinas 2005 sampai 2018 itu di Agam. Dilah pindah-pindah di Agam, di KUA-nya sudah ada 4 KUA, kami kepala KUA Agam. Sekarang pindah pulang kampung di Penghulu Gua Simpang Alamati. Saya sudah punya istri berapa? Jadi lama dipajak ya. Nah, punya istri alhamdulillah orang lulus kaping. Istri saya guru di Senayan lulus kaping di Kampung Rapat. Nah, jadi orang istri sukunya Jambak. Pas suku Jambak apa? Berarti aku minantu dan situ ya bayar. Di Semando orang Jambak. Saya orang Garagah berapa? Kampung Garagah di Simpang. Garagah Koto, jadi sukunya Koto. Jadi ini kalau nama suku Koto berarti sana mama aku, tete, atau adik-adik atau kemanakan yang ini. Jadi itu ibu dan bapak sekedar perkenalan singkat. Malam hari ini kita atau berbagi cerita atau memberikan berbagi ilmu tentang Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus berbahagia malam hari ini karena kita memperingati kelahiran seorang sosok yang paling mulia, yang paling agung. Tadi adalah yang pidato. Jadi walaupun Ustaz tadi mengatakan namanya Hafizah, tapi dia berpidato gitu kan. Harusnya Hafiz itu menghafal Al-Quran, tapi dia berpidato hebat, 2 kemampuannya. Hafiz namanya, bagus ceramahnya. Itu sudah menyinggung masalah tentang Maulid Nabi. Tambah lagi puisinya bagus. Ada juga kaitan dengan Maulid Nabi kami lihat tadi. Bagaimana berpuisi atau menyampaikan tentang tausiahnya, bagaimana sayangnya Rasul pada Muhammad tuh sosok yang selalu dalam hidupnya ibu bapak, setiap sholatnya memintakan ampunan kepada umatnya. Aisyah pernah bertanya, wahai Rasulullah, berilah kabar gembira, mintakan sesuatu untukku kepada Allah. Lalu Rasul Muhammad ini menyampaikan, ya Allah, ampunilah dosa Aisyah, dosa-dosanya yang lalu dan dosanya yang akan datang. Lalu Aisyah istrinya sangat bahagia benar. Lalu kebahagiaannya, karena bahagianya Aisyah, dia spontan meletakkan kepalanya dalam pangkuan Rasulullah. Ibu-ibu, kalau sana mulai bapakku jo suaminya bu, langsung spontan ditempatkan melambangkan kemesraan pada suaminya. Karena dia senang. Tapi kesenangan Aisyah itu apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, inilah doa yang terus aku bacakan setiap selesai sholat. Apa doanya? Ya Allah, ampunilah dosa-dosa seluruh umatku, baik yang telah lalu ataupun yang akan datang. Ini tanda, ini bagian cuplikan betapa Rasul sayang kepada kita ini. Jadi malam hari ini kita berbahagia memperingati kelahiran beliau yang tadi digambarkan di puisi kita. Seorang bayi kecil lahir di daerah Jazirah Arab pada padang pasir di Mekah dari seorang ayah yang bernama, siapa nama ayah Nabi? Abdullah. Ibunya ada yang sama Abdullah kan? Jadi ayahnya Abdullah, ibunya Aminah. Muhammad ini lahir
ayahnya sudah meninggal. Berarti dia lahir dalam keadaan yatim. Jadi anak-anak yang lahirnya dulu dalam keadaan yatim atau sekarang tidak lagi ada ayahnya, tetap harus semangat kalian. Karena Rasul Muhammad yang mulia yang agung itu dia pun anak yatim. Dia lahir 3 bulan kandungan yang sekarang kita baca, ayahnya sudah meninggal. Dia lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun kode kiri kanan 2002 12 Rabiul Awal 571 Masehi di tahun Gajah. Sejarah yang sering ada. Bahkan tahun Gajah, karena pada tahun kelahiran Muhammad pula ada keinginan Abraha dengan ribuan pasukan bergajahnya mau meruntuhkan Ka'bah. Lain runtuh Ka'bah nah? Tidak ya. Karena Allah tidak ridho. Ka'bah yang mau diruntuhkan, Allah tidak ridho. Bahkan Allah membunuh gajah-gajah tuh, mengirim burung ababil. Allah kirim, namanya ababil. Digambarkan dalam surat Al-Fil. Bisa ambil semuanya nak. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bijarahim min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Inilah ayat menggambarkan Allah utus burung ababil membawa batu-batu kecil yang bisa membakar, diturunkan ke semua pasukan bergajah sebelum dia sampai di Ka'bah, habis terbakar, hangus hancur. Inilah tahun bagian kondisi sosial tahun-tahun kelahiran Muhammad ibn Abdullah. Tidak hanya itu, bahkan istana Persia yang kuat seakan-akan waktu itu bergoyang, bahkan beberapa sisinya roboh. Kemudian sejarah yang kita baca, api pemujaan orang Majusi yang ribuan tahun hidup, saat kelahiran Muhammad mati seketika. Daerah kampungnya Halimah Sa'diyah. Tahu Halimah Sa'diyah nak? Siapa? Siapa Halimah Sa'diyah? Orang yang menyusui Nabi Muhammad. Kampungnya Halimah Sa'diyah, tempat Nabi menyusui itu awalnya gersang, tidak ada tumbuh-tumbuhan hidup. Pada saat kelahiran Nabi tumbuh subur tanam-tanaman di sekitarnya. Dan banyak tanda-tanda lain kelahiran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka lahirlah seorang sosok mulia yang nanti akan kita kaji. Ini kita harus ulang-ulang peringatannya dulu. Agunnya peringatan mulut Nabi tua ulang, buliah tak lupa. Logika pemikirannya berapa? Apa gunanya awak tiap tanggal 17 Agustus memperingati hari kemerdekaan? Buliah awak tidak lupa sejarah perjuangan. Kalau tidak ada upacara bendera 17 Agustus, tak bisa lama-lama lupa. Tidak tahu bekolai bahwa perjuangan pahlawan yang lama itu, orang tua-tua kita bagaimana susahnya berjuang merebut kemerdekaan. Jadi mulut Nabi itu adalah mengenang Rasulullah, mempelajari Rasul dari lahir sampai nanti dia meninggal, agar awak tidak lupa dan bisa kita tiru suri teladani Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita lanjut, kita nyanyi salam pada dulu ya, biar nanti murah dapat syafaat. Nyanyi kita sama-sama dulu, pinjam suaranya. Ya, salatullah salamullah
Ini salawat, ini bagian bagaimana sentuhan hati kita biar awak makin cinta pada Rasulullah. Karena rasa cinta kita pada Muhammad ini sudah mulai hilang, sehingga kita tidak menjadikan Muhammad Rasul itu sebagai suri tauladan Allah. Kenapa kita tidak cinta pada Rasul? Sudah mulai lari dari syariat Rasul, syariat Allah, tidak lagi mengamalkan sunnah Rasulullah, karena kita sudah mulai melupakan mempelajari tentang Muhammad SAW. Jadi cinta kau tumbuh itu karena kita tahu yang kita cinta itu. Anak tahu tentang Muhammad, apalagi jarang diulang-ulang. Sebab konsep cinta itu apa? Makin kenal dengan seseorang akan makin cinta. Ya Bapak Ibu, ibu-ibu kalau makin kenal siapa suaminya, makin cinta dengan suaminya. Yakinlah. Adik kita yang masih bujang gadis mau menikah, dia mencintai calon suaminya, akan makin cinta dia kalau dia makin mengenal calon suaminya. Atau yang bujang-bujang, dia mencintai calon istrinya, akan makin cinta dia kalau dia makin mengetahui calon suaminya. Contohnya, nah, contoh nanti di si Fajri ketua kita nih, tamat yang kuliah dia, tentu menikah ya kan? Kondak. Tadi ambil terus. Ini contoh, kenal dia dengan seseorang calon istrinya, yang dia tahu istrinya ini calonnya baik, akhlaknya, tumbuh rasa cinta. Tanpa cintanya, malam-malam hari si Fajri ini bermimpi dia itu calon ini. Mimpi tiap hari besok mimpi lagi. Ini contoh ya. Lalu besok dikasih tahu, Fajri, kamu mencintai calon istrimu? Iya. Alhamdulillah Fajri, ketahuilah istrimu itu calon itu adalah hafiz Quran 30 juz. Fajri makin cinta atau tidak, Ji? Makin cinta. Makin kuat keinginannya bagaimana cepat dilamari sama istrinya. Panggil Ustaz Afrin nanti, ya segera ya, capek ayah. Bekon ada orang lain. Lalu manggil ke pasar, Fajri kami nikah yuk. Siapa calonnya itu? Oleh Alhamdulillah, penghulunya itu ada. Alhamdulillah Fajri, ketahuilah Fajri, itu calon istri adalah orang yang paling taat pada ibunya, ayahnya. Berarti tambah cinta Fajri kan calon istrinya. Makin banyak tahu Pak, makin cinta Pak ya Pak ya. Bapak lagi kenal istrinya Pak. Yang sabaran sadonya lagi tahu Pak, makin cinta Pak. Kadang-kadang setelah tahu pasal itu, rupanya talabi atau menyasar. Dulu awak tahu tentang rumah terbayang, dulu juga mau. Jadi kalau gunanya kita mencinta Muhammad itu akan makin cinta kalau makin tahu siapa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang mulai coba buka nafsu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kemuliaannya, ini logikanya. Ada seorang kafir Quraisy, namanya Hasan bin Sabit kalau tidak salah. Dia di kafir. Dia seorang penyair. Kalau zaman dulu pas zaman jahiliyah, zaman sunnah itu, dia akan dikatakan jahiliyah karena perilakunya itu adalah dia suka berbunuhan, suka bertengkar, menzalimi orang lain, tidak ada harga perempuan, akhlaknya buruk. Inilah zaman sebelum Nabi lahir, akhlaknya itu akhlak jahiliyah. Tapi dia hebat bersyair-syair, berpuisi kayak tadi. Pujangga-pujangga itu sudah muncul sejak zaman sebelum Nabi lahir. Maka gambaran syair kemuliaan Muhammad Balas ada satu contoh namanya Hasan bin Sabit. Dia seorang penyair hebat. Dia dibayar oleh pimpinan kafir Quraisy. Nabil. Hasan bin Sabit, tolong kamu buat syair yang melambangkan keburukan akhlaknya Muhammad. Jadi syair dulu lebih efektif kan. Jadi kalau dakwah memburuk Nabi,
zaman dulu kalau ada syair, ada bait-baitnya, itu akan lebih manjur, lebih cepat pengaruhnya kepada masyarakat. Lalu dikasihlah DP uang DP. Bagaimana Hasan bin Sabit pun nanti membuat syair tentang keburukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa katanya? Baik, saya terima DP ini, tapi kasih saya waktu dulu untuk mengintai Muhammad Tuhan. Agi yang waktu mempelajari Muhammad pagi siang malam. Ambo nak mencari apa sayunan buruak dari Muhammad tu. Beko baru lukiskan dengan syair. Kalau begitu. Lalu dipelajarilah Muhammad. Ini orang kafir. Nabil. Dia tidak kenal dengan Rasul. Belum kenal dengan syariat Allah. Dipelajarilah dipatik-patik. Siang pagi malam dilihat Muhammad. Sehingga akhirnya berapa? Tak nampak keburukan Muhammad. Sehingga dia kembali kepada dunia kafir. Uang DP tadi dibalik. Ini uangmu. Saya tidak bisa membuat syair tentang keburukan Muhammad. Kenapa demikian? Karena memang Rasul tidak punya keburukan yang bisa saya syairkan. Baik secara zahir tidak ada keburukan Muhammad. Jalan dari kapalonya, mantonya, talino Muhammad, bibirnya, badannya, tangannya, kakinya, tidak ada tempat untuk melambangkan keburukan Muhammad. Secara batin akhlaknya tidak ada tampaknya luang untuk membuat akhlak Muhammad ko secara batin buruk itu doang. Sehingga syair yang awalnya niatnya memburukan Nabi, lahirlah syair yang melambangkan kehebatan Muhammad. Zahir batin yang kabarnya ada itulah ini sebagai dibaca. Jika Nabi Muhammad dari wajahnya terpancar, inilah pancaran wajah yang paling hebat. Matanya dilihat mata yang mungkin belum pernah dipandang. Telinganya pun bagus. Sehingga wajahnya itu seakan-akan lebih baik dari semua hiasan dunia. Rancak dari perhiasan pemandangan, rancak dari bunga-bunga yang kita cintai, semuanya bunga. Bahkan punya banyak. Inilah Muhammad, seorang sosok yang belum pernah dilahirkan oleh seorang wanita pun sebelumnya. Ini kan syair. Muhammad lahir seakan-akan adalah seorang yang lahir sesuai dengan permintaan. Jadinya lahir sesuai dengan permintaan. Contohnya kalau meminta kau dapat anak orang lahir disua manjuang hidungnya. Ini contoh permintaan apa ibu? Lahir manjuang hidungnya. Kau dapat bisa anak lahir gagah cantik. Ini permintaan. Jadi Muhammad ini lahir seakan-akan dia lahir sesuai permintaan. Kalau karena minta kadang nggak sama udah pak ya. Wah minta hidung mancung anak lahir TC. Wah minta kulitnya kuning lahir hitam. Kuning hitam lah dia. Wah minta nama lahir tinggi lahirnya. Tapi Muhammad lahir seakan-akan adalah sesuai permintaan pesanan. Yang dipesan itulah yang lahir. Ini melambangkan kemuliaan. Jadi Muhammad ini gagah nih. Tidak ada kegagahannya menandingi. Inilah gambar secara zahirnya. Jadi jangan pikir kok Muhammad adalah sosok yang secara zahir batin dia adalah the best semuanya. Kalau akhlaknya, inilah kata Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki betul-betul akhlak yang agung, yang mulia. Bagaimana mulianya? Mari kita coba sebagai mulia berenang. Di antara akhlak agungnya Muhammad, dia satu di antara yang dikenal dengan gelar Muhammad adalah Al-Amin. Ya nak? Apa gelar Al-Amin artinya? Apa artinya Al-Amin? Udah Madina? Apa tadi katanya? Jujur ya. Jadi jujur. Jadi itu kemuliaan akhlak Nabi itu adalah orang yang jujur. Anak-anak lah jujur salahnya kau.
Lain jujur nah. Insyaallah. Panah paduto nah. Panah. Kalau beli bawaan di sekolah tigo berapa ya? Ndak ada orang. Nggak ada orang. Kalau ambil belanja di pasar, di kedai, di sekolah, wah ambil tigo bawahnya, wah bayar dua, jujur namanya tuh. Nah, boleh tuh. Ambil dulu sama dia. Ini contoh kecil ya. Kita jujur, jujur sama ayah ibu awak itu adalah meniru Muhammad. Muhammad kan adalah harus wak tiru, suri tauladan. Contoh awak, jangan wak tiru artis-artis nanda jaleh. Nah, kalian sampai idola lina. Kalau bilang kartun saya idola lina. Bobo Boy. Yang penumpangnya namanya batak tu ya. Bobo Boy. Yang namanya kapalon dan barang itu Pinupin. Yang contoh lah siapa tu boleh? Bobo Boy. Naruto. Bobo Boy itu Pak. Bobo Boy. Patrick. Kalau main game apa? Mobile Legends. Ada main chip nak, main chip lain. Ini sangat bertentangan dengan orang itu. Main chip yang baju itu ya. Ada main chip nak? Lain tahu. Lain. Ini tu deh. Anak kecil. Oke, baik ya. Jadi yang pertama adalah bagaimana orang yang paling jujur. David. Kalau berdagang dia jujur. Di pasar dia kalau berjualan dia jujur. Nabi kalau mengalir Pak, kalau jualannya barangnya buruk, dah mah mencampur dengan nilai dapat. Kau barangnya buruk galenya, harganya di bawah. Kau barangnya rancak, harganya sesuai dengan rancak. Nabi sangat melarang pedagang yang berbuat bohong, mencampurkan barang yang baik dengan barang yang buruk itu tidak boleh. Ini bentuk kejiwaan. Ada contohnya. Ketika Nabi pernah berjalan di pasar Ukas, dia lihat kurma, orang melihat kurma yang mana? Nampak kurma, yang tengok harian. Lalu Nabi ambil tangannya, dimasukkan ke dalam sarung itu, dicari di bawah, ternyata ada kurma basah. Kalau kini lado lah Pak ya, ini contoh lado atau lansek nah, ini lansek kan, ini ada rambutan. Di atasnya rancak, kurma itu dikaluk ke bawah, ternyata di bawah basah. Rasul marah, saya tidak berkenan dia. Apa katanya? Wahai sahabatku, nang model kau tak boleh. Kalau manggaleh, jalan-jalan. Kalau barangnya basah, pisahan. Yang baik pisahkan. Kekian dengan jujur. Iko basah barangnya, harganya satu juta. Kalau iko barangnya rancak, kekian rancak, satu harganya rancak. Sehingga beko ketika orang kembali pulang ke rumah, dia tidak tertipu. Inilah kejujuran Nabi. Nabi akhlaknya kan kalau ditanya istrinya, wahai Umirul Mukminin, Aisyah ditanya bagaimana akhlaknya Rasul? Khuluquhul Al-Quran. Jadi akhlak Muhammad nih, Nabi ini adalah Al-Quran. Bagaimana seluruh sendi kehidupan Muhammad itu adalah didasari dengan Al-Quran. Jadi kalau nak tahu akhlak Nabi, lihatlah di Al-Quran. Tadi contoh berdagang, kejujuran. Makanya ada satu ayat khusus dalam Al-Quran, tidak boleh curang. Ini pelajarannya Bu ya. Pertama ibu bapak kami yang berdagang, yang hati-hati. Dagangnya adalah kerja yang mulia. Nah, Nabi berdagang. Berdagang Nabi. Sebelum dia menikah, dia diamanahkan oleh Khadijah membawa dagangan Muhammad ke Syam. Untuk Nabi tahu ini. Dibawa barangnya beberapa bagian, pulang balik balagoban. Besok diulang balik, terus Pak. Nabi Muhammad terus mendapatkan untung karena Muhammad adalah seorang yang jujur dalam berdagang. Yang dikenal apa? Dari lahir Muhammad tidak pernah dikenal dengan bohong dia. Maka ada satu surat khusus masalah kejujuran itu apa? Ada namanya surat Al-Mutaffifin. Dapat surat Al-Mutaffifin. Coba baca 5 ayat pertama dulu deh.
Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin alladzina idza kalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'azim yauma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Jadi beberapa adalah ada ayat khusus. Ketika bicara masalah kejujuran Nabi, ada ayat khusus dalam Al-Quran sebagai juga gambaran akhlaknya mulia Muhammad, khusus kepada orang pedagang. Tak kuliah curang. Ada mana ayat Pak Ibu? Ketika membeli sesuatu di pasar, 1 kilo wak balik Ibu ya. Pulang wak ke rumah, wak cuba-cuba menimbang di rumah. Kok lado, kok kantang wak bali atau lain-lain, wak bali di pasar 1 kilo. Tiba di rumah, wak timbang balik. Berapa dapatnya Pak Ibu? Setengah. Dapat kadang 8 on, dapat kadang 7 on, dapat kadang on. Kurang pasir. Ini bentuk ketidakjujuran pedagang. Makanya ayat wailun lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang curang. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau nyumbang balik ke orang lain atau nyumbang nyuki atau menimbang untuk membalik ke orang lain, dia mau dipenuhkan. Instagram. Walladzina idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau manimbang untuk orang lain, menjual atau menyukai untuk orang lain, hum yukhsirun, mereka merugikan. Itulah istilahnya gini berapa? Ada 2 macam timbangan orang mengalih. Ada 2 macam cupak orang mengalih. Kalau membalik ke orang lain cupaknya lantak ke bawah. Kalau menjual ke orang lain cupaknya lantak kaki. Ya kan? Ada sih di pasar nampak Ibu. Nggak ada lain. Lain nampak di pasar model itu ini Ibu. Nggak ada. Izinkan saya sedikit menyampaikan bagaimana harus jujur. Nah, ini ada kisah kematian seorang ulama. Ini masalah kejujuran. Nah, ulama atau orang yang soleh, yang taat, tapi dia pedagang. Pada saat sakaratul maut, dia susah. Payah sakaratul mautnya. Dia orang yang soleh, dikenal soleh, tapi dia pedagang. Waktu dia meninggal, orang soleh ini seakan-akan sulit sakaratul maut. Ditanya oleh sahabat, kenapa engkau begitu sulit? Takana adanya apa? Ada takana dosonya. Ada takana adanya, kananya manggale biasa mencupak tuh. Takana adanya pernah suatu waktu nyolupo membarasihan cupak tuh liter. Dia biasanya rutin pulang menggale liter tuh dibarasihan mau diapain sehingga tidak ada debu-debu. Beberapa kali dia pernah lupa. Luponya mapui karak-karak atau daki-daki di cupak tuh. Sehingga kalau dikumpul daki itu tak kumpul 1 butir beras. Apa yang katanya Pak ya? Bu, dikumpul lah sikit bare. Kok nanti kana adanya? Jadi inilah sulisan. Dulu atau saya pernah lupa. Yang biasa liter itu saya bersihkan, lupa saya. Sehingga menjadi debu. Yang debu itu dikumpulkan bisa membentuk 1 butir beras. Lalu pun dalam kata ini yang tanggalnya dengan dia lupa sehingga menghalangi hak orang lain 1 butir beras, dia susah sama dunia.
apalagi bisa ngaju Bapak Ibu. Nah, itu lupa orang soleh mempengaruhi kita karena dia sudah memakan makanan yang haram. Kalau orang main-main timbangan tidak jujur, dia sudah memakan yang haram. Kalau tak makan yang haram, ibu dan bapak, itu banyak pengaruh ke rumah. Yakinlah ibu dan bapak. Termakan yang haram, beko dimakan di anak, bini di rumah, menjadi darah daging. Kalau anak buah dagingnya muncul dengan darah makanan yang haram, Pak, tentu nanti mempengaruhi hatinya. Kalau hatinya tidak bersih, darahnya panas, dia akan sulit menerima kebenaran agama. Dia aja mengajinya payah melawannya. Baiklah mengaji lena, male. Ndak ya. Bahkan pandainya mengajian. Sudah semayang lena, ndak ya. Mana lo semayang ya, udah semayang lagi. Mana melawan? Sehingga ada kadang-kadang beberapa anak-anak mengaji, di atas mengaji subuh. Yang aneh juga kan didikan subuh, pas ayahnya mantah anaknya didikan subuh, langsung orang tuanya pulang, tidak sembahyang subuh. Anak biar bersih. Ini bagian-bagian yang harus kita perbaiki. Nah, jadi pada kata kalian, yang pertama mulianya berhasilnya Rasul adalah orang yang paling jujur. Nah, yang membohongi lain anak, yang pada itu ya. Jadi kamala kecian, kalau dia berlanjut titip balian atau bayar uang sekolah atau balian ke buku, buat balian ke buku. Jangan di pulsa, nah, ke buku kan. Yang beliau pakai internet juga kan, nah, jadi yang paling yang bagus. Nah, jadi kemuliaan Nabi itu. Jadi karena Nabi dikenal jujur, nah maka ada peristiwa yang terjadi sebelum Nabi diangkat jadi Rasul. Persoalan melamakan jujur dan hebatnya Rasul itu. Ketika pernah banjir besar di Makkah, jatuh Hajar Aswad dari Ka'bah. Lalu kabilah-kabilah itu berebut bacakan mana paling berhak meletakkan balik ke tampet. Kabilah itu mengajian tak bisa, ini batu ini Hajar Aswadnya harus kami yang meletakkan karena kami yang paling berhak. Kabilah itu mengajian atau kelompok mengajian kami yang paling berhak. Sehingga dia bacakan bagaimana meletakkan kembali Hajar Aswad di Ka'bah. Lalu datanglah Nabi waktu kecil kan, masih remaja. Bicaranya Nabi Muhammad lewat orang yang dikenal dengan Al-Amin. Maka dikejalan, diambillah Nabi kok di salah satu Nabi. Sekarang tidak boleh kalian bertengkar kata Nabi. Artinya bahasa Nabi disuruhlah pimpinan kabilah itu masing-masing ambil bagian. Sudah nyampe pimpinan kabilah itu pacian masing-masing tapi kain. Nah, tapi kain hitam tuh, lalu diletakkan di atasnya Hajar Aswad, diangkat bersama-sama. Itu caranya. Bersama-sama citatinya, didakin ke Ka'bah tuh, lalu Rasul sendiri yang mengambil, Hajar Aswad diletakkan kembali di Ka'bah. Kalau nama contoh Nabi dikenal jujur dan kecerdasannya. Anak-anak semuanya, lamongan tua. Lamongan tua, nah masih kuat dengan ceramah? Masih lah. Jadi kita sama dulu ya. Jadi itu. Kemudian Rasul mulai kadang. Tadi lahir, dia lahir dari Aminah, dari ibunya Aminah. Tadi yatim, kemudian dia besar. Dalam sejarahnya lebih kurang umur 4 tahunan, ibunya juga meninggal, 4 tahun. Ketika anaknya meninggal berarti dia yatim. Piatu. Usianya kadang lena. Yo angguitnya, kakeknya. Siapa nama kakek Nabi itu? Abdullah. Kakek Nabi Muhammad namanya Abdul Muthalib. Jabul Muthalib Muhammad kadang selama 2 tahun. Jadi bapak diangguit kadang menyebutkan itu mulia. Mereka berkali lah ya. Mengadang lah 2 tahun lebih kurang sama kakeknya tuh. Lalu
meninggal pula kakeknya. Yusia mama ada lain. Jompangnya Yusia utamanya Abu Jahal. Abu Talib. Abu Jahal itu paman Nabi juga. Iya, tapi paman nanda eloknya. Apa nanda eloknya? Atau mama nanda eloknya? Yang elok namanya Abu Talib. Diajak berdagang, diajak berternak sampai nanti lah gadangnya dia menikah dengan nanti umur 25 tahun menikah dengan Khadijah. Siapa nama istri Nabi tadi? Yang pertama Khadijah. Jadi itu ada nama Khadijah, Bu. Lain itu nama Khadijah. Lain. Setelah suami yang punya nama Khadijah. Jadi apa yang ada dengarkan? Menikah dengan Khadijah itu kan Khadijah melamar Muhammad karena tadi dia masa ini. Nikah dengan Khadijah, lahir anaknya sampai nanti sekitar umur 40 tahun Muhammad itu nanti menerima wahyu yang pertama. Nabi Muhammad menerima wahyu pertama. Surah apa nak? Di Gua Hira tuh. Surah Al-Alaq ayat mana? 1 sampai 5. Apa? Ikut dulu. Iqra itu. Tadi remaja menyatakan yang bagus duduknya dapat 10.000. Bagian 10.000. Ustaz ingin melihat dulu hafalan kita di sini. Sini, Iqra. Coba baca surah Al-Alaq 1 sampai 5. Iqra tuh. Sini. Ayo berdiri. Nanti kita masuk YouTube. Ayo sini. Ayo. Sambil menunggu itu. Siapa yang mau? Baca surah Al-Alaq 1 sampai 5. Dapat nak? Kita Pak. Takut? Dapat nak? Siapa dapat? Tuh, diminta penanggung semua. Siapa yang dapat surah Al-Alaq 1 sampai 5? Iqra tuh. Ayo dah, sama-sama dah ya. Iqra bismi rabbikal khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ya. Itulah awalnya Muhammad diangkat menjadi rasul. Ini dibuat. Setelah Muhammad jadi rasul, dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Karena takut nanti kalau terang-terangan disambut orang kafir Quraisy nanti menghalangi rasul. Beberapa saat secara sembunyi-sembunyi, barulah nanti secara terang-terangan. Nabi pernah bersabda, "Wa ma bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Aku tidaklah diutus bagaimana atau selain untuk menyempurnakan akhlak orang. Akhlak. Bagaimana akhlak manusia itu menjadi sempurna. Bang. Dari mana lagi? Apa yang kita ambil pelajari? Rasul adalah orang yang paling penyabar. Sama itu sabar ya. Rasul orang yang paling penyabar. Dan karena sabarnya pula Rasul berhasil membawa agama Islam. Ba'abatul sabar Rasul. Dalam sejarah disampaikan Rasul walaupun dia dicaci maki, dilempari tai onta, bahkan Nabi dibunuh pun, Nabi mau dibunuh pun, Nabi orang yang bisa memaafkan. Bisa dia maafkan.
namanya orang kafir Quraisy ketika dia mau dari suatu tempat khusus datang membunuh Nabi. Kalau tidak salah namanya Sumamah. Sengaja nyoba membunuh Nabi dari rumahnya. Dengan tegarnya dicari Nabi Muhammad. Sebelum sampai dia di masjidnya Nabi, dihalangi oleh Umar bin Khattab. Hai Sumamah, kamu ngapa kesini? Kapan orang kafir? Ngapa cari Nabi? Dia dengan lantang mengatakan, saya mau membunuh Nabi. Karena disampaikan membunuh Nabi, namanya Umar ya Pak ya. Umar itu adalah orang yang paling keras terhadap, paling bagat. Itu bacakannya. Misalnya apa kata Umar? Berkelahi artinya ditangkap sehingga Umar bisa mengambilnya. Dikatalah di tiang masjid Nabi. Setelah dia diikat karena dia membunuh Nabi, dikabenya, lalu datangkan Nabi Muhammad. Dipanggil Nabi Muhammad, ditanya oleh Nabi, "Kok ada orang mau membunuh Nabi?" Lah tatangko orang membunuh Nabi, lah ditangko, lah dikabe di tiang masjid Nabi dibunuh. Lalu apa kata Nabi? Dilihatlah orang ini. Ditanya sahabat, apa yang Nabi? Sahabat ini mau menunggu perintah panjang dia langsung. Karena mau Nabi. Tapi Nabi apa katanya? Apakah kalian sudah ada memberinya makan, memberinya roti? Lah bagian susu, roti atau makanannya orang yang kamu undang Nabi itu kata Nabi. Apa ya Rasulullah kata Umar? Apa tidak salah? Karena Umar menunggu perintah bunuh dia karena dia sudah jelas mau membunuh Nabi. Tapi apa katanya? Tidak. Nabi memaafkannya. Apa kata Nabi? Ambilkan makanan di rumah. Dia makan karena Nabi yang memerintahkan orang yang sudah diikat mau membunuh Nabi ini, dia disuruh makan ke rumah Nabi, dia makan. Lah sudah dia kenyang, dilepaskan oleh Nabi. Belum. Sebelum dia dilepaskan, ditanya oleh Nabi. Ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Disuruh syahadat Nabi. Langsung melawannya, tidak. Sulaiman menyuruh Nabi, ucapkan syahadat, tidak. Karena dia tidak mau, Nabi tidak memaksa dia. Dilapihkan kabenya, lalu nyupai keluar. Sahabatnya sudah mulai apa ini? Tapi karena Nabi yang melarangnya, dia bisa menahan. Ketika dia sudah keluar berapa jauh dari masjid itu, tempat dia diikat, barulah dia memanggil pada Nabi. Wahai ya Rasulullah, saksikanlah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia masuk Islam. Dia masuk Islam setelah dilepaskan. Ditanya, kenapa tadi waktu kamu diikat tak mau bersyahadat? Wahai ya Rasul, kalau saya tadi bersyahadat ketika terikat dalam kondisi demikian, berarti saya masuk Islam karena terpaksa. Tapi setelah kau lepaskan saya, berarti saya sudah bebas. Saya menyatakan Islam karena melihat betapa mulianya akhlak Rasulullah. Rasul memaafkan orang yang mau membunuhnya. Boleh bisa dulu memaafkan tetangga awak yang kamu bunuh awak. Lebih sampai ibu. Ya. Jangan kamu bunuh ya Pak ya. Nampaknya nak disapu, baru dah nak luar sapunya nak. Kalau nyebut kode ayah rumahnya, lancar rumah wage. Lah bacakan sudah nak. Masalah pakaro, sawah ladang, sawangan satu buah, putus silaturahim dan lain-lain. Muhammad lah mengajarkan awak bagaimana pemaaf. Harus terus menjaga silaturahim. Kau yang harus tiru Bapak Ibu. Dalam kehidupan sehari-hari, maafnya Rasul. Kanan kaki atau yang kepada bawahnya, para budaknya, Nabi tidak pernah memarahi. Ke anak kecil sayangan. Kepada orang miskin, kalau orang miskin mengundang Nabi, Nabi langsung datang.
dengan undang orang miskin. Kalau menurut saya ini, kalau mau undangnya orang bertiti, orang pakai banyak titinya, kadang anehnya, kadang-kadang waktu itu semua. Tapi undang orang miskin, tidak kita. Nabi Muhammad kalau ada orang miskin mengundangnya, itu nampak yang dulu didatang lemah. Wajah batu dakwah. Bagaimana lambang juga bagaimana hati Muhammad itu adalah rendah hati. Sabar, rendah hati, pemaaf. Ini yang Pak Bapak juga. Bagaimana memaafkan orang lain? Karena maaf ini adalah juga cirinya orang bertakwa yang hadiahnya nanti surga. Sebagaimana surah Imran 133 itu dikatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhan dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang mau menafkahkan hartanya baik lapang ataupun sempit. Jadi kalau new sargo itu apa? Di akhirat di surga juga anak-anak mau masuk surga nah. Lah dia modal Nabi. Yang akan masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu adalah orang bertakwa. Yang siapa? Yang pertama dia mau menafkahkan hartanya baik ketika lapang atau ketika sempit. Sadar lapang, amal beribadah sedekah. Sedang sampai, amal tidak. Ini harus laki. Mungkin ini panggilan pada Bapak juga saya memanggil diri saya sendiri. Kita harus melatih diri, inilah amalan penduduk surga. Lalu sama lagi. Wal kaziminal ghaid. Nah, orang yang akan masuk surga itu adalah orang yang bisa menahan marah. Kelas Nabi. Wal kaziminal ghaid, yang bisa menahan marah. Awak asyik guna apa? Kalau langsung bangin kana Pak ya. Enggak apa awak asyik je Pak. Kanti salah awak main lapuak dan nah. Ya weh, dilatih ya. Kadang tali mau dipicit. Coba tanya anak Bapak. Anak-anak yang Pak sayangi. Lihat pernah di beranda yang awak? Nah itu nah. Tanya lo, cek lo. Enggak ya. Pernah karena ganti ada yang Pak? Dah. Pernah. Karena pilih kursi awak le? Dah. Karena lapil le meneko? Ajo. Karena sifat le? Dah. Karena gini le, gini. Ajo. Kalau yang bagi mangannya nah, di pangalan nah. Dilatih aja, siapa dilatih nah? Satu, Allah tapi ada di sini Bapak Ibu yang melatih anak satu. Luar biasa. Nabi levelnya nanti satu. Tadi RT, nah, buat apa lagi berhenti? Kalau nampak, kalau yang lagi panahnya dah ya. Hah? Jadi telingo. Tinju Kalau Pak Dede dia kunci Inggris. Dijanjiannya. Telingo yang dia. Bayu. Adilah kak dia kunci Inggris. Yang tadi sapu kan, ini telingo yang dia lepas. Anak-anak baik sini. Kalau nak bangi rumah di tangannya nak, boleh cuci piring nak. Enggak ada nak, abangnya mau di tangannya nak, yang begini. Diampuang nih. Diampuangnya. Jangan mau apa juga ya.
Ini yang merah, baju merah, jikanya kuning. Kalau mak bangina dipangan dari mana? Iya. Kalau mak dibanginnya baca loh mak bangin sawah. Enggak kayaknya pipis. Awalnya buang ada. Nah, coba, baik. Saya sedikit cerita. Tadi dalam ayat Al-Imran 131, kalau niu masuk sarugo, yang itu jawab saya, apa sarugo bisa? Kalau dunia itu sementara gimana? Dunia yang sekarang ini hanya sementara. Awak pasti mati berapa? Iya Pak Ibu? Iya. Lah yakin akan mati Bu? Bilo tuh. Bilo nih yang matinya Bu? Nah, yang kalian punya bapak, awak sadonyo mati. Akan tiba masanya kita dipanggil oleh malaikat Israel. Lalu apa yang kita tahu? Kalau awak meninggal, lah tiba malaikat mau kawak, awak pai dipanggil Allah. Apa yang awak bau? Hanya lewat bau tu rancak aku buah pak masuk kubur. Ibu lewat bau batang durian masuk kubur. Kayak Supra Pak. Ibu punya ameh ini di galang Bu. Ibu kan ameh itu ada cincin. Kadang cincin itu satu ameh dah, satu lima cincin. Jari satu cincin. Boleh kita lewat Ibu ya. Kalau kita lewat, pasang satu cincin ameh mana? Dukuan dia pakai. Tak masuk cincin tunangan dulu waktu menikah. Pertanyaan kenapa? Cincin amin, dukuan galang, nanado awak kini baik di rumah atau bawa ke rumah saji, bisa awak mati lah ya bawa ke dalam gua Bu. Tinggal. Tiada lagi gunanya harta kawan dari sanak saudara jikalau ada amal di dunia itulah hanya pembela kita diri. Gak ada lagi guna harta. Kawan karib gak ada lagi. Kalau dunia berkawan suami istri, kawan tetangga sudah menyala, kawan di grup Facebook, di grup WhatsApp, kawan di Messenger, di TikToker, di YouTuber, kawan. Semua kawan-kawan itu tidak ada seorang juga yang akan mengawal-awal nanti masuk kubur. Jadi karena itu lebih apa? Hanya aman yang akan kita bawa. Lalu balik karena itu lebih apa? Mari sebelum kematian ini datang, kita menyelami Rasulullah malam hari ini akhlak terbaik beliau. Mari waktiru. Arti contohnya adalah mau memaafkan. Nah, menahan marah tadi. Tadi anak menyampaikan. Walaupun tidak dipasangnya dia spontan. Kalau yang bagaimana dituku aja satu. Kalau yang bagaimana dijantiak telingung. Kalau bagaimana tidak dia gini. Dari itu mungkin bisa, nah, itu kan bisa dicari ya. Tapi misal aku main lacak tadi, mari benar. Kalau mungkin kita manusia yang punya emosi, yang kadang tak terkendali, ketahuilah anak ini adalah amanah Allah. Ingat ya. Nah, kalian dilahirkan bukan keinginan kalian, tapi adalah amanah Allah kepada kami ayah ibu kami. Kalian wajib kami jaga dunia akhirat. Kalian nanti akan mendoakan kami ketika kami nanti meninggal. Menjadilah kalian anak yang soleh. Lain pada anak yang anak sudah sembayangan. Baik. Apa doa orang tua itu aja. Allahumma firli wa
Ya Allah, ampunilah dosaku dan ampunilah kedua orang tuaku. Yang ikuti waktu aku kecil. Amin. Kalau yang mau haram Pak, meninggal bisua Bapak Ibu yang haruan doa anak yang soleh yang terus mengalir doa selalunya. Jangan ibu harapkan pangkat jabatan anak. Jangan harapkan uang anak sudah. Uang anak tidak bisa kita bawa ke akhirat. Iza mata ibnu Adam inqata amalu illa min salasin. Kalau mati wak bisua hapus amal awak sadanya kecuali 3. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang tafawbi ilmu bermanfaat, yang ketiga doa soleh. Nah, membantu anak soleh tidak semudah membalikkan ke tangan itu. Perlu perjuangan, perlu kesabaran. Makanya jadi mulakannya sapinya lain. Kita berdoanya nak boleh lain. Kalau dia salah, tuliskan dia. Namanya anak-anak. Maka Nabi bagaimana dia sabar dengan umatnya, sabar dengan istrinya, sabar dengan sahabat-sahabatnya, karena Nabi memiliki hati yang bersih. Bahwa kadang-kadang mudah membanggi, ada yang salah. Ibu kadang mudah banggi karena ada yang salah. Di masalahnya kita perlu membersihkan hati. Nah, orang yang hatinya bersihlah yang memiliki sifat mulia, pemaaf dan tidak marah. Berarti mulia itu hati itu kan bening. Nah, maka harus menjaga hati. Hati itu dia bagaikan ini. Anggap lagi botol aku ini. Kalau bapak dosa sekali, maka botol yang ini itu akan nanti ditimpuknya debu. Kumuh. Bapak dosa cilai tambah kumuhnya. Hati itu. Wah makin banyak dosa ibu apa, maka hati itu makin bakare. Kalau hatilah bakare, payah menerima kebenaran. Kalau hati bakare, awak murah menangis. Kadang salah sekete awak bangi. Atau donya salah ibu apa? Biasanya kalau awak bangi karena beko pulang awak balik baru tahu taibo hati. Dia langsung ngambil tadi anak tadi. Anak salah sekete. Kalau dia langsung taibo hati bangi orang rumah tadi enggak ya? Kalau orang rumah sih kau main sapu juga dah. Nah, beko model dulu beko Lesti ya, karena Lesti tahu. Bilar ya, Lesti Bilar itu ini sedang itu, tadi Lesti. Siapa namanya tadi? Lesti Bilar. Kita mirip Lesti Bilar kalau nggak sih. Alumni kita Lesti Bilar. Enggak boleh. Top KDRT. Kan terus begini ya. Ria KDRT Pak. Nah. Halo. Ibu apa? Ini kan juga kajian kami di Jawa Fikih. Sekarang banyak hal-hal yang membuat engkau menjadi masalah keluarga. Murah marah, tidak terkendali, baca sebenarnya hal itu masalah kecil, tapi menjadi pertengkaran sehingga banyak ini beberapa orang pacaran. Ibu mau tahu nggak jumlah pacaran sekarang? Di tahun 2000 tahun kemarin jumlah orang pacaran di pengadilan Lubak Sekapiang itu Bu, yang di wilayah satu pasangan, nah, 1 tahun berapa hari nak? Pak tanya dulu. 1 tahun berapa hari? 325. 2 hari. Sebanyak giginya ya? 1 tahun berapa hari nak? 365. Ya. 1 tahun 365 hari. Nah, di pengadilan Lubuk Sekapiang tahun patang perceraian terjadi samanya 380 lebih. Nah, apa artinya? Berarti lebih sikit sari bercerai di pasangan. Ada tidak ada.
berarti siapa kami pakai bulu buat ibu. Apa yang menikah kurang bicara yang Kau nikah tadi nikah saja. Pernikahan kau nikah tu ibadah beliau tu. Kau kami pakai bulu tu kan. Nikah baik-baik, dinasihati, training, diajarkan bagaimana berumah tangga yang baik. Deko pas nikah, lama dia buku nikah. Kalau tuh saya dulu pasannya ada pendek. Kau buku nikah, D atau na pasan apa D? Kamu buku nikah kau ndak jago elok-elok, ndak boleh hilang buku nikah kau, ndak boleh rusak buku nikah kau, ndak boleh bertukar buku nikah kau, ndak boleh bertambah buku nikah. Kalau kalian ada masalah rumah tangganya ndak boleh dibawa ke pengadilan agama untuk bercerai. Lain jale, lain pak, baru bagian tugasan. Jago buku nikah elok, ndak boleh rusak, ndak boleh hilang, ndak boleh bertukar, ndak boleh bertambah. Pas bertambah tuh galak sudah kan? Nanti saya kecuali bebas saya tanya saja. Boleh sampai ya? Salah. Galak nanti. Nah, jadi berapa? Maksud tadi bagaimana Rasul terhadap istrinya paling lembut. Nah, bahkan lembutnya Nabi ke bininya, Nabi mengimbau bininya saja bu, gimana lembut? Diimbau panggil yang paling menyenangkan istrinya. Apa panggilannya? Ya Allah. Itu gimana? Apa? Walaupun pipinya kan hitam-hitam ya Pak ya. Tapi diimbau dengan ya Humairah. Wahai istriku ya, pipinya kemerah-merahan. Itu lambang sebuah kemesraan. Aku bisa terjemahkan panggilan itu panggilan bini waktu rumah waktu bahasa sanang naimbanya. Contohnya dia sayang, gue nambah kopi dia. Adek. Sayang. Nah, pasti ya nih Kak. Kalau lihat kopi ke rumah nggak coba? Adek. Belah. Bu, siapa dulu main makan gini nggak lain? Mana betul bu? Ini tuh kayak ya, bagilah hilang kemesraan ibu. Nah, ibu bapak dalam yang haji itu, awak kan coba doa Pak. Kalau udah nikah, mudah-mudahan rumah tangganya sakinah, mawaddah warahmah. Ibu makin tua harus makin mesra bu. Rahmah. Kok bisa ke Surabaya Pak ya? Baik ke Surabaya sama-sama, pagi-pagi tangan ayo. Lihat dulu. Pagi-pagi subuh kan tinggi tuh kan. Kalau di rumah ke Surabaya subuh, pagi tangan itu. Ayo bagian tangan di atas ke Surabaya. Mata itu. Bisa ambil nih. Ini bagian tangan kamu tadi. Oh mata. Nah, artinya berapa? Wakirulah. Nabi mengajarkan makin lama makin tua makin mesra. Sakinah itu adalah bagaimana kesenangan waktu muda berbentuk fisik. Tapi kalau waktu ada namanya rahmah, tapi rahmah. Samo kamu sajin, samo kapasar, pokoknya kada baju samo-samo talur. Kami berdua nampaknya Pak. Jangan sorang-sorang. Oh dua. Beko ayahnya bayi sampai anaknya di Batam, tinggal di rumah seorang. Ya. Kok bayi ya di anak, bayi keduanya. Nah, anak-anak kalau yang jauh merantau bisa kalau kamu bawa ayah sama awak imbau keduanya. Jangan beko di sana sama awak tuh, mengasuh anak awalnya beko, mengasuh cucu. Oh, kapian juga. Bawa kami yang nah, pasangan boy berapa? Bapak, ibu, makin tua sampai kapanpun sebelum meninggal, selagi ada pasang suami istri harus makin mesra. Anak ini Pak,
haram kerajonya baca ceweknya mesra, masa awak yang halal kalah awak dia kan? Nah, ini baca ceweknya kalau duduk bondanya, lain lo bantu orang laki bini, kalau awak lebih mesra lagi. Kajaran, ini kemesraan di tengah. Terutama juga anak-anak, ini juga pesan ini masalah akhlak ini. Kalaulah ada anak awak, jangan sampai dibebani neneknya. Ini harapan ya. Jangan dibebani lagi ayah ibu kita, dibebani mengasuh cucunya. Jangan dibebani Pak. Sebab awak lah dikasih suaminya. Dari ketewa di kadangannya, akhirlah orang tua waktu lagi kebebasan beristirahat, bermain-main. Nah, kalau nyuri buka cucunya, sekedar sehari boleh, tapi jangan tiap hari. Ini harapan. Nah, harapan sayangilah orang tua kita, jangan dibarikan ayah awak mengasuh anak awak. Nah, ini terjemahnya harus ada titiknya supaya salah paham. Bukan yang boleh ya? Sangat boleh. Karena kecil orang tua kan, kabarnya sayang kasih cucu lagi sayang kepada anak ayo kan? Iya tuh. Sayang kasih cucu lagi lo pernah sayang anaknya tuh. Iya. Iya orang yang tahu begitu. Nah, terakhir. Tadi yang baca itu awak tak boleh bermarah. Ini akhlak Nabi. Yang kedua Bu, berikutnya modal surga itu adalah cinta harus menjadi tadi dikatakan sarai wa qara wal kaziminal wais wal afina anin nas. Mari maafkan salah orang lain. Maafkan. Kalau di mana letaknya? Terutama suami istri harus saling memaafkan aja. Karena pasti ada salahnya. Tidak ada rumah tangga yang tidak akan bermasalah. Tapi bagaimana ketika istri bermasalah, suami ridho memaafkan. Ketika suami yang kurang ketegangan oleh ibu, maafkanlah suami kita. Bayu bola, jangan sampai berpisah waktu. Karena kini tadi sampaikan banyak perceraian itu, jangan terjadi di awal dan mulai. Amin ya. Karena cara itu tidak hanya mudah, bahkan di masa tua Bu, bahkan pada saat yang karir tertinggi orang bercerai. Anak lah kuliah, lah berhasil, lah tua bercerai masuk tua. Karena itulah, jamin-jamin berapa? Pasang kita hari ini baik-baik, itu belum tentu bertahan sampai mati. Karena itulah mari jago lelo, banyak-banyak sabar, ibu ya. Apalagi ini sadarnya naik belanja orang tua ibu ya. Di pasar belanja naik ibu. Kalau biasa jaga pitia 300.000 ke pasar, ini kurang nih Pak. Rupanya ini tidak ada yang pakai tidak. Biasa 300.000. Alhamdulillah. Ini 100.000 adanya Bu. Apa ucapannya Bu? Alhamdulillah. Jadi Bu. Nah sabar Bu. 300.000 ke pasar, alhamdulillah. 100.000, alhamdulillah. 50.000, alhamdulillah. Nah, ada alhamdulillah. Kalau ada besok, mami apa ibu? Apa tak tahu? Saudara nanya ini cuti baturan loh. Nah, baiklah Pak ke pasar, beli serang. Ini udah turun ya. Karena kami ibu rezeki kita dah turun naik. Yang nak beli Pak, kalau ada orang sakit, jujur Pak. Jadi pilih ada, nak mau pakai rumah itu nak biar Nah, kau pilih pembeli rokok, ya selalunya nak ya tak pakai kan? Rokok tak balik 2 sehari. Pembeli garam ada begitu kan? Pembeli sekolah ada loh, itu tak pakai. Oh jadinya sana. Tempatnya nggak ada kan? Jadi kalau orang pegawai orang muslim mah ada kalau ditaruhnya. Oh iya Pak. Iya. Nah, oh iya. Nah, jadi berapa kaji omonganku Nabi yang menunjukkan bahwa ketika susah dia sabar, ketika susah tak marah, ketika susah Nabi tetap mempunyai akhlak yang mulia. Ya, jadi berapa
inilah sudah mengajukan ini. Apa? Kok malu Pak? Malu Pak. Nah, ini kan lawannya Pak. Kita bertang melatih diri sambil menjawab apa? Saya juga memanggil diri. Maria latihan juga. Sama tuh nak mengambil juga juga. Pasti sama banyak kita kuliah. Nah, ibu nanya lo Luruskan nih masalah HP gue. Itu merusak. Punya Ustaz dong. Terjadinya pergaulan bebas. Gue semua kan, tolong ceramah itu mendekati kepada zina. Anak-anak generasi muda, saya tahu di mana anak Pak? Saya orang tua ya. Nah, anak-anak, ini orang tua kita tadi menyampaikan. Nah, kejap awal orang tua kita ini pengaruh HP. Yobanalah merusak gitu. Kalian suka main HP? Suka main game? Game apa? Nah, HP. Nah, adik-adik yang punya yang terpengaruh rusak HP ya. Kalau kamu nonton lewat CD. Kalau buka YouTube lewat CD. YouTube Pak. Anak-anak, tadi bantuan tadi itu lambangnya rusak generasi kedua HP. Termasuk Pak, orang baca di HP Pak. Nah, orang baca di HP. Lebih senang berselingkuh dengan HP. Pulang ke rumah Pak, apalagi nama kerai kerajo, pulang ke rumah awak lain pada ke, tapi masih HP je serang. Kamar sama Pak, nang rumah, kita video-videonya awak di sana juga, tapi nyasih aja serang. Nah sampai sih dia berdekatan, sudah satu rumah, bahkan satu kamar, tapi dia di luar, hatinya tidak menyatu. Padahal di rumah ada suami ada istri, tapi dia chattingan dengan orang lain. Inilah kata apa nih? Berselingkuh dia dengan HP. Banyak sekarang. Makanya dia mudah bapak, hati-hatilah. Ya, hati-hatilah. Pandai-pandai menggunakan HP itu. HP itu ada positifnya, ada negatifnya. Awak pilih yang mana terserah. Mau nanelo bisa gunakan HP. Aja contohnya nana. Pelajaran ya. Lalu tugas payah mencari pelajaran matematik, mencari pelajaran bahasa Arab, bahkan hafiz Quran. Di HP ada Quran, bisa mengaji Al-Quran, bisa menyimak dengan HP itu positif. Tapi banyak orang negatifnya. Bahwa dosa paling banyak di HP, dosa mata, dosa jari. Nah, jari ini bu, itu berbahaya bu, jari HP. Dengan jari ini bisa orang masuk neraka. Dengan jari HP bisa orang masuk surga. Dengan jari bisa orang dihukum. Banyak dengan jari orang bisa putus suami istri. Karena jari menggunakan HP. Jari sekarang dulu tunjuk apa? Ini jarinya ke HP. Jadi anak-anak hati-hati. Kalian anak-anak, nah, apalagi anak sekolah, jangan sampai rusak di HP. Ya. Nah, tidak boleh kalian acok-acok main game. Kalian masuk baraja mengaji. Nah, kalau buka HP mengaji boleh ya? Jangan acok-acok main Mobile Legend. Free Fire. Jangan nah, jangan rusak adanya. Nah, nanti kalian kalau lama-lama maji HP mantu kalian rusak. Nah, ama kalian mantunya rusak. Mantu tuh merah, kalua, bahkan besok kalua isi mantu kalian itu. Aman. Jadi anak, jadi jangan lebih kau bangin nak. Kalau namun nak boleh yang awal menampilkan tak bisa deh. Kalau sekedar sebentar mungkin sekedar saja boleh. Tapi
Tapi nak boleh lama-lama rusak apa nak? Kalau lama-lama main HP rusak. Ibu-ibu, kalau di HP, kalau pulang udah ke rumah, letaklah HP dulu. Jadilah udah HP-nya dulu. Nah, tinggalnya apapun urusan barangkali kantor, urusan kawan-kawan, usahakan. Termasuk suami kita berarti ketika dengan pasangan suami istri, dengan anak-anak, kurangilah mainan. Nah, kurangi Pak. Karena ini kalau nggak bisa lo Pak. Karena informasi kan, informasi kantor di sini. Aku kan ada positif. Ya. Yang negatifnya paling banyak. Yang ketiga kan terjadilah generasi yang pemalas, nggak mau kerja keras. Nah, generasi yang lemah, yang penyagan. Jadi ada penyagan kan? Kalau gaji dulu kan, kok penyagan dulu kan? Apa karena kan? Tidak piti kan? Penyagan, generasi yang lemah. Ya, jadi kita dengar, kita menjadikan masukan Bapak Ibu semuanya. Yang jelas ini pesan terakhir, HP adalah sebuah alat yang zaman kini. Tapi kalau dilihat Ibu, ada positifnya, ada negatifnya. Hati-hati Bapak. Jadi kini, bagaimana agar anak kita ini lebih bisa dia mengendalikan diri? Kita juga harus selalu menganak-anaknya untuk tetap membekali hatinya nih, dadanya dengan ilmu-ilmu agama. Mudah-mudahan kalau kita terus mengajar anak kita mengaji, ajarkan hatinya baik, mudah-mudahan nanti lahirlah generasi Islam yang kuat yang bisa nanti kita banggakan. Yang terpenting, mudah-mudahan semua anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Ya, mudah-mudahan kita nanti mudah-mudahan di akhir hayat kita bisa nanti meninggal atau nantinya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya. Mari kita tutup acara kita dengan doa bersama-sama Bapak. Kita awali doa kita dengan sama-sama membacakan Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amisna bil iman wa ahsyurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana isrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillah. Ibu dan Bapak, demikian dari kami. Terima kasih dan saya maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kami akhiri subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
acara kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan